Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai, mudah-mudahan tetap semangat dan tentunya walaupun belum saya dengan kamu, kamu dengan saya selaku guru belum bertatap muka dengan kalian, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita belajar pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini ya. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam puasa. Ada puasa nazar, ada puasa Ramadan, ada puasa kifarat. Sekarang kita akan bahas tentang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tentunya tidak berdosa. Itulah puasa sunnah ya, fadilahnya sangat besar. Untuk pertama, kita taqarrub kepada Allah, semakin membersihkan hati kita. Nilai pahalanya luar biasa kalau kita kerjakan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, puasa sunnah itu macam-macamnya banyak sekali ya. Dan saya yakin juga kalian beberapa macamnya diantaranya tahu. Kita akan urutkan sekarang. Pertama, yang termasuk puasa sunnah itu apa? Puasa Syawal disebut ya. Puasa Syawal itu yaitu di bulan Syawal setelah Ramadan, setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Nah, 2, 3 dan seterusnya disunahkan kita melakukan puasa namanya puasa Syawal. Berapa hari? Yaitu jumlah puasanya 6 hari. Nah, puasa Syawal ini ya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lihat bukunya, kata Nabi, man soma ramadhana summa atba'ahu sittan minas Syawal padalika siyamud dahri. Barang siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah kata Nabi dia puasa sepanjang tahun. Jadi subhanallah, Ramadan diteruskan ditambah dengan 6 hari, itu kata Nabi seperti dia puasa sepanjang masa. Pahalanya luar biasa. Ditambah dengan 6 hari, kita seolah-olah puasa sepanjang masa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, puasa sunat ada namanya puasa Arafah. Biasanya kalau namanya puasa Arafah berkaitan dengan ibadah haji, atau kita sebut lebaran haji, atau ya Idul Kurban. Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sekali lagi, puasa Arafah itu puasa yang dilakukan oleh setiap muslim pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini sebagaimana sabda Nabi an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saumu yaumin arafatin yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Rahul Muslim. Dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah itu, kata Nabi, menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, luar biasa nilai pahalanya. Seolah-olah itu puasa 2 tahun menghapuskan 2 tahun, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, itu dihapuskan dosanya. Fadilahnya luar biasa. Kemudian berikutnya yang ketiga ada puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang dikerjakan berseling-seling. Nah, gitu ya. Puasa 1 hari dan 1 hari tidak. Itu namanya puasa Daud. Itulah amalan Nabi Daud, yaitu puasa seling-seling. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Terus diseling-seling, itulah puasa Daud. Nah,
Ini adalah jenis puasa sunnah yang termasuk kategori paling afdol. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saum yauman summu yauman wa aftiru yauman fadzalika siyamu Daud wa huwa afdalus siyam faqultu in utiko afdalun min dzalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika. Berpuasalah satu hari dan berbukalah sehari, itu kata Nabi puasa Daud. Itulah seutama-utama puasa. Maka berkatalah aku, saya sanggup lebih dari demikian. Jawab Rasulullah, tidak ada yang lebih dari itu, ya. Nggak ada tuh puasa mutih, puasa apa. Udah paling utama, afdol, puasa Nabi Daud, seling-seling. Nah, kalaupun bisa, alhamdulillah. Kalaupun belum bisa, ya suatu saat mungkin kita diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan puasa Daud. Kemudian yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini kaitan hadis Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumin yauman Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, yaitu akan menghapus dosa-dosa sepanjang tahun yang telah lalu. Ya, 1 tahun yang telah kita lewatin, itu dihapus dosa-dosa kita dengan melaksanakan puasa sunnah Asyura. Itu fadilahnya. Kemudian puasa tengah bulan disebut Yaumul Bid, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Itu namanya puasa Yaumul Bid. Karena Rasulullah SAW ya'muruna an-nasumal bido salasa asyrota wa arba asyrota wa khomsa asyrota wa qolahunna kahayatid dahri. Rasulullah SAW biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Dan beliau bersabda, puasa Yaumul Bid itu seperti puasa setahun. Itu fadilahnya luar biasa, ya. Ya, kemudian puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Sa'ban. Kata Nabi, an Aisyah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattu ila Ramadan wa ma ra'aitu fi syahri aksaru minhu siyaman fi Sya'ban. Saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan cukup selain dari bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau pada bulan yang lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi amaliyah Nabi suka melakukan puasa Sya'ban. Alangkah bagusnya kita sebagai umat Rasulullah juga mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Kemudian puasa hari Senin Kemis, ini familiar oleh kita, sering orang banyak melakukan. Mungkin kalian juga pernah melakukan. Apa puasa Senin Kemis? Itu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. An Aisyah takana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharru siyamal isnin wal khamsin. Nabi memilih waktu puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi Nabi juga banyak melakukan itu. Ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, macam-macam puasa sunnah. Mudah-mudahan macam-macam puasa sunnah ini kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk tugas, lihat halaman 51, ada 5 soal, ya. Jawablah pertanyaan di bawah itu, kerjakan seperti biasa. Tugas itu kamu lakukan dan dikirim. Demikian, terima kasih atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.